Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video Set Prediksi SKD Kedinasan 2020. Kita akan lanjutkan pembahasan soal tes wawasan kebangsaan. Kali ini di bagian ketiga, kita akan mulai dari soal nomor 21 sampai dengan 30. Bagi teman-teman yang belum menonton video bagian pertama dan kedua, silakan bisa tonton videonya untuk mempelajari komplit tes wawasan kebangsaan sejumlah 30 soal. Bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Soal nomor 21, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kerukunan hidup. Nah, menurut teman-teman yang mana nih ya? Untuk bisa menciptakan kerukunan hidup. Kerukunan hidup akan tercipta jika individu yang ada dalam suatu masyarakat mampu mengikuti peraturan yang berlaku, teman-teman ya. Oke, tapi kita lihat dulu pilihan jawaban yang ada. Bersedia untuk mengendalikan diri. Nah, ini bagus juga teman-teman ya, agar tidak terjadi konflik. Tapi lebih ke defense sebenarnya teman-teman ya. Lebih ke sikap diri untuk menghindari konflik kalau mengendalikan diri nih. Kemudian membangun aturan silaturahmi dengan tetangga. Wah, ini bagus teman-teman ya. Membangun silaturahmi dengan tetangga. Kita lihat opsi berikutnya. Memahami aturan yang ditetapkan di lingkungan. Nah, ini lebih ke konteks pertanyaannya nih teman-teman ya. Memahami aturan yang ditetapkan di lingkungan. Sehingga kita akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga kerukunan akan tercipta. Kemudian yang D, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ini bagus, kegiatan positif, tapi tidak sesuai dengan konteks kerukunan hidup ya. Kemudian menumbuhkan suasana saling menyapa antara sesama. Nah, ini cukup bagus juga teman-teman ya, saling menyapa. Ini yang timbul adalah persaudaraan, yang timbul adalah cinta, yang timbul adalah peri kemanusiaan ya. Tapi kalau kerukunan hidup lebih tepat adalah yang C. Memahami aturan yang ditetapkan di lingkungan. Soal nomor 22 dan kali ini masih dengan fungsi dan peranan dari Pancasila teman-teman ya. Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa. Oke, baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Adalah fungsi dan peranan Pancasila sebagai, kalau di sini ada kata kesepakatan nasional bangsa, berarti yang paling tepat adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 23. Dalam demokrasi Pancasila, sudah sewajarnya pemerintah memfokuskan perhatiannya pada. Nah, teman-teman, demokrasi Pancasila ini kan dijiwai oleh pasal 33 ayat 3. Nah, kalau teman-teman ingat pasal 33 ayat 3, kalau tidak salah bunyinya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, berarti fokus perhatiannya adalah kemakmuran rakyat nih teman-teman. Berarti yang cocok dengan soal nomor 23 ini adalah yang E. Kepentingan rakyat banyak dalam mencapai kemakmuran yang merata. Soal nomor 24. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya. Nah, teman-teman ya. Sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila, kalau kita lihat setiap opsi jawabannya, mempunyai nilai-nilai dasar yang bersifat tetap, yang mampu berkembang secara dinamis. Nah, ini bisa nih teman-teman ya, sebagai pengertian dari ideologi terbuka. Kemudian yang B, nilai-nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai dasarnya jangan berubah teman-teman ya. Oke, ini berarti kurang tepat. Rumusan Pancasila dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Oh, tidak teman-teman. Kemudian, rumusan Pancasila dapat dibalik. Oh, jangan juga. Yang E, dapat menerima berbagai macam ideologi asing. Wow, bukan teman-teman ya. Meskipun Pancasila sebagai ideologi terbuka, namun mempertahankan nilai-nilai dasar yang ada padanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 25. 4 dasar pemikiran tentang HAM, hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
adalah sebagai berikut, kecuali, nah teman-teman, HAM yang terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mana saja? Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia, yes, ada di alinea keempat dari bagian pembukaan. NKRI adalah negara hukum. Nah, kalau ini teman-teman adalah isi dari pasal 1 ayat 3. Ya, berarti tidak termasuk yang terkandung di dalam bagian pembukaan. Jadi kita udah dapetin jawabannya nih di opsi yang B. Karena ini adanya di batang tubuh, yaitu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjutin dulu deh biar teman-teman lebih paham. Kemerdekaan nasional adalah melindungi segenap bangsa. Ini juga ada, merupakan salah satu tujuan negara selain memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Berarti ini juga termasuk yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang. Kemerdekaan nasional merupakan berkat rahmat Allah. Yes, ini ada disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh keinginan luhur, dan seterusnya adalah bagian dari bagian pembukaan UUD 1945. Kemudian yang E, semua warga negara bebas menyampaikan pendapat. Ini terwakili pada alinea keempat yang menyebutkan istilah tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini tentang demokrasi, bahwa warga negara bebas menyampaikan pendapatnya. Nah, teman-teman, berarti kecuali udah jelas ya yang B. Yang B. 26. Pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 diikuti juga dengan, nah teman-teman, tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidang yang pertama, di mana sidang itu menghasilkan beberapa keputusan, di mana yang pertama adalah memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden, di mana Soekarno terpilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang kedua, menetapkan atau mengesahkan, teman-teman ya, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan yang ketiga, untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden, maka membentuk yang namanya Komite Nasional. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 27, dan kali ini kita masuk pada bagian tentang bahasa Indonesia. Kata-kata di bawah ini semuanya ditulis secara benar, kecuali, ini kurang sini teman-teman ya. Kecuali yang mana nih yang penulisannya salah? Beasiswa, betul ya, seperti ini. Halal bihalal, betul. Kemudian bela sungkawa. Nah, harusnya bela sungkawa ini digabung teman-teman ya. Berarti ini yang tidak benar. Matahari betul daripada betul. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 28. Kata depan di bawah ini ditulis secara benar. Kecuali mana yang salah teman-teman ya. Baik. Penulisan kemana seperti ini betul? Iya, betul teman-teman. Kemudian kemari, betul. Di samping, karena menunjukkan tempat, maka ini dipisah teman-teman ya. Daripada harusnya digabung teman-teman. Jadi ini yang ditulis tidak benar. Kalau dipukul, betul teman-teman ya. Karena pukulnya merupakan kata kerja. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D. Soal nomor 29. Singkatan dan akronim berikut ditulis secara benar, kecuali yang mana yang salah teman-teman ya. PT Sejahtera, penulisannya betul ya, PT nggak pakai titik loh teman-teman ya. Jadi penulisan PT itu tanpa titik ya. Banyak sekali yang menulis PT dikasih titik dulu teman-teman. Kemudian DPKURI, artinya Departemen Keuangan RI, ini juga betul. Pemilu, nah karena pemilu itu singkatan dari pemilihan umum, sedangkan kata pemilihan ini bukan merujuk pada nama orang atau nama sebuah lembaga atau identitas,
Berarti pemilu ini harusnya bukan ditulis dengan huruf besar pertamanya teman-teman ya. Jadi harusnya begini saja, pemilu gitu. Jadi nggak ditulis awalnya dengan huruf besar. Berarti ini yang ditulis tidak benar. Kowani betul, ini Koperasi Wanita Indonesia teman-teman ya. Kemudian PT Bina Marga ini juga ditulisnya betul. Jadi kita sudah dapat jawaban yang tidak benar adalah C, pemilu. Soal terakhir nomor 30 teman-teman. Pengindonesiaan kata-kata di bawah ini benar, kecuali yang mana yang tidak benar. Berarti ini merupakan kata serapan teman-teman ya. Kata serapan dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Nah, mana yang penulisannya tidak tepat. Kualitas, betul teman-teman ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan quality. Kemudian presidensial, betul. Koordinir ini yang salah teman-teman. Harusnya kalau di KBBI teman cari, nggak ada koordinir. Adanya adalah koordinasi. Legalisasi, betul teman-teman ya. Artinya berarti proses pengesahan. Transmigrasi juga betul. Oke, berarti untuk soal nomor 30 adalah yang C, kata yang penulisannya kurang tepat. Oke teman-teman semua, itu adalah pembahasan soal dari soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Tuntas sudah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan. Silakan teman-teman bisa lanjutkan menonton video untuk bagian tes intelijensia umum. Saya Indra Prima dari Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future.